Di Indonesia ini ada dua kekuatan atau pilar civil society, satu Muhammadiyah, dua NU. Dua-duanya ini kekuatan masyarakat yang berada di luar state dan akarnya kuat. Karena demokrasi itu akan tumbuh kalau civil society di luar negara itu kuat. Dan kalau Muhammadiyah NU pelan-pelan menjadi masyarakat yang mengarah kelas menengah, ini masa depan demokrasi Indonesia akan bagus. Jadi Menteri Agama itu kalau saja hati-hati, dia berpikir negarawan, dan dia juga bisa mengintegrasikan umat ke ranah negara, itu bisa punya masa depan minimal wapres kok. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Akhirnya kami ikut bahas tentang rame-rame yang berkaitan dengan pondok pesantren dan NU. Meskipun sempat menahan diri untuk tidak ikut membahas ini, tapi rasanya memang ada hal yang lebih penting dari hanya sekedar pemberitaan Trans 7 atau teman-teman NU yang tersinggung. Bahwa kemudian hari ini peran NU yang selama ini berada di luar pemerintahan menjadi penyeimbang lembaga yang benar-benar lembaga swadaya masyarakat dalam artian yang sebenarnya itu memang menjadi agak luntur, sehingga kemudian masyarakat merasa kecewa, dan saya melihat bahwa bentuk pelampiasan kekecewaan itu menemukan outletnya dari kasus pemberitaan Trans 7 kemarin. Nah, untuk memahami ini kami mengundang seorang, saya menyebutnya mungkin salah satu guru bangsa yang masih bisa kita harapkan untuk bisa bersuara kritis dan memberi kita telaah dan pandangan yang cukup luas tentang masalah ini sehingga kita tidak terjebak di kasusnya itu sendiri. Kita undang untuk pertama kalinya di Ruang Dialektika Profesor Komarudin Hidayat. Salam Pancasila, Prof. Salam Pancasila, Mas Win. Matur suwun, Prof. Komar sudah mau Satu menyambangi kehormatan studio kami. silaturahmi. Jenengan itu salah satu idola saya dulu waktu berproses sebagai mahasiswa di Malang gitu ya. Teman-teman di Malang itu salah satu asupannya, salah satu ininya ya Prof. Komar ini yang bisa kita harapkan bisa ngasih pandangan-pandangan, terutama terkaitan dengan keberadaan NU dan politik hari ini, Prof. Iya. Rame sekarang ini, kami ingin mendapatkan gambaran dari Prof. Komar tentang sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa sebegitu ribut gitu. Karena selama ini toh kasus atau apa yang berkaitan dengan NU itu banyak. Kemarin tuh misalnya ada yang agak lebih sensitif, mestinya misalnya ada isu antara Kiai sama Habib misalnya, Kiai kampung sama Habib itu mestinya lebih ramai. Tapi responnya dari NU tidak seprimordial hari ini. Tapi kenapa satu pemberitaan itu kemarin kok sebegitu ramenya gitu? Monggo, Prof. Terima kasih. Ada baiknya kita mundur untuk mendapatkan background ya. Pertama bahwa di Indonesia ini ada dua kekuatan atau pilar civil society, satu Muhammadiyah, dua NU. Dua-duanya ini kekuatan masyarakat yang berada di luar state dan akarnya kuat. Nah, dan NU ini salah satu identitas, salah satu kalau orang bicara NU, ide apa yang segera muncul? Pesantren. Di daerah, di pedesaan, mereka berada pada wilayah pedesaan, agraris, dan mereka membina umat, mereka tafakuh fiddin, dan ulama-ulamanya itu menjadi panutan. Masyarakat di Jawa Timur misalnya, dia akan lebih taat pada kiai dibanding pada bupati misalnya. Hanya saja ini ada pergeseran peradaban kebudayaan yang sangat mendasar. Dulu kiai itu kaya, tuan tanah, dan orang datang nyantri, itu kan nebeng makan, ngenger pada kiainya, ngenger ekonominya, ngenger ilmunya, sehingga kiai itu disegani. Itu luar biasa, orang pun segan pada kiai, pada pesantren. Dan di situ salah satu aset tradisi kekayaan NU.
Hanya saja sekarang kan kita masuk ke era industri. Orang punya sawah yang luas itu sekarang tidak cukup untuk menopang kehidupan generasi berikutnya. Misalnya anak-anak kiai. Sekarang udah kenal mobil, kenal motor, kuliah di kota. Kan tidak bisa mengandalkan dari sawahnya. Dan dulu kiai-kiai itu bisa menolak bantuan negara karena kaya. Ada streak of independence-nya di Oh situ ya. iya, secara ekonomi itu cukup sehingga tidak. Tapi sekarang tanpa bantuan negara kan sulit pendidikannya berkembang. Tambah lagi melihat beberapa institusi agama, IAIN, UIN, pesantren, sanawiyah, aliyah yang negeri, itu semua bagus-bagus dan karena fasilitas negara. Sehingga masyarakat itu kemudian punya pilihan baru yang ini dimiliki negara. Sementara pesantren ini kurang menjanjikan kecuali mereka yang punya pesantren, punya sekolah. Pesantren yang bagus itu di dalamnya ada sekolahnya, ada madrasahnya. Dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Dan itu pun ikut kurikulum negara. Yang belakangan dikenal sebagai pondok modern itu. Ya, karena alumninya nanti bisa meneruskan jenjang pendidikan lebih tinggi lagi. Dari ini ingin saya katakan apa? Bahwa NU mengalami satu orientasi akibat dari luar. Kalau mereka tidak bisa mengikuti, maka dia pelan-pelan akan tergeser atau kalah cepat dengan institusi yang di-backup oleh negara. Yang kedua, saya punya data cukup valid ini ya. Saya ketemu beberapa kiai-kiai, teman-teman saya dari lingkungan dosen, dulu alumni pesantren. Kemudian mereka meneruskan di IAIN, UIN, meneruskan lagi kuliah ke luar negeri. Sekarang anak-anaknya nggak ada yang kirimkan, atau mungkin sedikit lah yang ke pesantren. Ini anak-anaknya para kiai ini. Alumni, anak kiai maupun anak alumni pesantren. Bahkan tidak juga masuk ke UIN, tapi dikuliahkan umum. Artinya apa? Mungkin mereka kurang percaya bahwa pendidikan pesantren, pendidikan UIN, itu menjanjikan bagi karir anak-anaknya. Maka orang tua yang alumni pesantren, orang tua alumni UIN, itu pun tidak mengirimkan anaknya ke UIN. Bisa juga pragmatik, tapi bisa juga tidak. Karena apa? Mereka tetap menghargai agama untuk kebutuhan hidup, akhlak, karakter. Jadi agama itu dipelajari seumur hidup. Tapi kalau kuliah itu kan waktunya terbatas, skill untuk menopang kehidupan, karir hidupnya. Dan itu tidak didapatkan yang lebih meyakinkan di luar. Misalnya di ITB, di UI, di mana. Untung ada beberapa UIN yang membuka fakultas sains atau kedokteran. Tapi kalau yang agama, mereka tidak berarti mereka berkurang agamanya ya. Mereka tetap kental agamanya, tapi agama sebagai ilmu, agama sebagai profesi itu mereka tidak. Tapi agama sebagai panduan hidup, keyakinan mereka tetap. Nah, itu backgroundnya. Sehingga kemudian dulu kalau pesantren dengan kiainya, dengan NU-nya itu disegani dan orang berdatangan ke situ, sekarang berkurang. Secara ekonomi juga berkurang. Kesan bahwa kemudian pesantren itu sama aja dengan lembaga pendidikan lain, toh ke situ juga bayar gitu ya, ke situ juga ada biaya yang harus dikeluarkan, nggak kayak dulu lagi. Itu juga berpengaruh ya terhadap kesan orang terhadap. Satu itu, kedua kemandirian. Kemandirian itu sangat berpengaruh. Dulu dia itu mandiri, muruah, mengikuti etika Ghazali. Mereka nggak mau datang pada penguasa kan, tapi penguasa datang pada ulama. Umarok itu datang pada ulama ya kan. Abad tengah dulu kan gitu, bukan ulama datang pada umarok. Nah sekarang ini dalil itu kan sudah agak kendor kan. Sebentar, untuk ini rasanya mungkin kita perlu membahas tentang bagaimana awal muasalnya ini para pengelola atau para kiai atau pengelola pondok pesantren ini
mulai untuk merapat ke kekuasaan. Kayaknya ini mungkin ada agak isu yang tersendiri gitu kan, karena untuk kemudian untuk kebutuhan mereka entah survival, Ya, ya. entah kemudian juga menyesuaikan dengan apa kondisi ketika mereka tidak bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri tadi gitu ya. Ini nalarnya atau awalnya gimana? Mereka kenapa kok mulai merapat kepada penguasa ini? Satu, ada pandangan ulama-ulama itu bahwa negara itu anak kandung rakyat. Dan kalau bicara rakyat, mayoritas umat Islam. Dan di dalamnya banyak juga tokoh-tokoh NU pesantren. Jadi bahwa kita menggunakan negara, menggunakan dana negara, itu sesungguhnya memanfaatkan uang rakyat yang lewat instrumen negara. Bukan hal yang salah. Bukan gitu yang kan. salah. Bahkan kewajiban ulama itu membesarkan anak kandungnya, yaitu negara. Tapi sebagian kan anti negara. Jadi spirit melawan itu masih bertahan. Dulu yang dilawan itu penjajah, sekarang yang dilawan negara yang kebetulan sebagian pemerintahnya dianggap itu fasik, kafir, dan sebagainya. Tapi yang kemudian yang jadi korban kan negaranya. Kemudian ulama terjauhkan dari negara, padahal negara ini yang punya kekuatan, punya uang. Untung Indonesia punya Kementerian Agama. Walaupun andekan Kementerian Agama dibubarkan, kehidupan beragama akan tetap jalan. Tetap jalan. Tapi dan agama kan punya APBN. Dia bisa membangun institusi sekian banyak. Jadi saya dalam hal ini salut, harus terima kasih. Kementerian Agama itu mendirikan sekian banyak pesantren-pesantren yang negeri, madrasah, dan UIN yang negeri. Kalau saja lembaga ini dimodernisir, saingannya itu ya ITB, UI, Gajah Mada, UIN itu, tapi plus agama, wah ini akan menjadi satu kanalisasi santri-santri luar biasa. Jadi mestinya itu kembali kepada spirit abad tengah. Abad tengah itu yang menonjol apa? Bukan fikih loh. Iya, pengetahuan. Sains dan filsafat abad tengah itu. Mengapa Indonesia tidak meneruskan kejayaan itu? Dikalahkan Ghazali. Yang menonjol fikih. Sains. Ya sekarang misalnya algoritma, al-Khawarizmi, ya kan? Astronomi, semua Islam. Kedokteran, matematika. Mengapa UIN, YIN tidak ini? Jadi ilmu agama itu ada dua kategori. Satu, ulama yang ahli. Jangan tanggung-tanggung, menjadi referensi, ahli. Dan nggak usah banyak-banyak. Kalau tanggung-tanggung mendidik umat, malah bingung umatnya. Kedua, agama untuk pedoman kepentingan diri sendiri. Gitu. Nah, Prof, Komar kan dalam tanda petik menjadi semacam juga pionir ya penegerian UIN itu. Sebenarnya ceritanya kalau boleh ada nggak sih sebenarnya di awal itu kemudian ya seperti yang nalar yang disampaikan Prof Komar tadi bahwa kampus UIN ini nggak seharusnya hanya belajar tarbiyah atau hanya ilmu agama. Kalau belajar tarbiyah atau ilmu agama kan nggak sebanyak itu, atau jurusan juga nggak sebanyak itu. Ada nggak sih di diskusi atau awal-awal? Ya saya termasuk ikut awal ya, pemekaran jadi YIN, jadi UIN. Dulu awalnya kan sekolah menyediakan ahli agama, memenuhi kebutuhan misalnya kantor urusan agama, berkembang jadi ilmu YIN, berkembang jadi universitas. Idenya adalah bagaimana agar santri-santri itu suasana kesantriannya terus diakomodasi, tapi dapat ilmu yang umum. Contoh yang menarik misalnya Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Yang juara-juara itu sebagian tahfidz loh, hafal Quran. Mengapa? Ilmu kedokteran farmasi, salah satu ilmunya kan hafalan. Iya. Dan mereka sudah terlatih hafal itu. Jadi kalau saja ini diperkuat, tidak hanya misalnya kedokteran, misalnya geologi. Indonesia kan tambang di mana-mana. Mengapa UIN tidak punya fakultas geologi? Kalau saja mereka ahli geologi, tapi sekaligus juga kalau pas libur dakwah bagi masyarakat sekeliling, kan nggak perlu konflik antara pusat-pusat pertambangan dan masyarakatnya. Nggak usah diajari GCG gitu ya, nggak usah diajari good corporate governance, nggak merusak lingkungan, otomatis mereka sudah punya. Banyak sekali. Islam itu dipersempit sih, padahal Islam itu luas sekali. Dalam konteks kelembagaan mestinya ditunjukkan. Kita kan ngomong Islam rahmatan lil alamin, Islam tuh ya'lu wa la yu'la, Islam tuh
apa ya, segala-galanya, ala kuli hal gitu kan. Itu dituangkan dalam institusi keilmuan, jangan hanya retorika. Kalau itu dilakukan maka kemudian eh, santri-santri dari komunitas Nahdlatul Ulama dan yang lain itu terjadi mobilitas intelektual Iya. selama. Nah, saya punya data yang kedua. Kelas menengah Jakarta sebagian ya itu mengirimkan anaknya ke sekolah Islam internasional. Sekolah Islam yang modern. Artinya apa? Keislamannya kental. Saya juga mengaku salah itu, Bro. Saya juga gitu kalau di Malang itu nggak percaya dengan ini, akhirnya sekolah ya tetap sekolah Islam, tapi akhirnya Islamnya yang itu ya. Yang internasional kan? Ya kalau di sana yang SDIT kayak Yang gitu-gitu lah. iyalah, yang ada Cambridge dan sebagainya, bahasa Inggris. Jadi yang itu ini kelas menengah kota di Jakarta. Di luar pun mungkin seperti itu. Nah, ini mestinya menjadi masukan bagi Kementerian Agama. Dan retrospeksi untuk teman-teman NU juga gitu NU kan. juga. Coba sekarang di antara yang top apa? Sekolah Insan Cendekia. Iya, Insan Cendekia. Insan Cendekia itu kan yang menonjol sains. Tapi suasana kesantrian ada, diajari. Tapi kan sains yang menonjol. Dan itu menolak peserta. Iya. Jadi bagi saya, kawan-kawan NU itu terbagi-bagi. Sebagian itu sungguhnya terjadi mobilitas intelektual, mobilitas politik, sebagian di kelas menengah ke atas, tapi sebagian masih berada menjaga tradisi yang lama. Yang Anda sebutkan heboh itu kan yang di sini kan. Jadi ada kayak mozaik gitu ya memang ya akhirnya ya. Jadi ini nggak satu Ada klaster-klaster. klaster di dalamnya gitu. Ya. Nah yang rame ini yang kebetulan masih yang mempertahankan tadi. Tapi saya dalam tanda petik mungkin masih coba membela yang mempertahankan ini, Prof. Ini kan tidak bisa dihindarkan ketika kemarin dalam proses Indonesia melewati reformasi, itu kan kemudian terbuka ruang untuk kemudian NU ini dalam tanda petik bermetamorfose lagi, menemukan suara politiknya lagi gitu kan, yang selama Orde Baru atau bahkan Orde Lama Paro kedua itu kan dihilangkan, padahal dulu kan juga NU itu juga berpartai gitu. Nah, ketika nemu ini ruang ini kan akhirnya terbuka dengan PKB, dengan para petinggi PKB di kabupaten itu rata-rata ya orang-orang pengelola pesantren gitu kan. Nah, ini kan ruang ini kan kemudian mau nggak mau akhirnya diisi oleh mereka gitu loh. Ini masalahnya di mana ketika kemudian mengisi ruang ini sebagai kesempatan politik, tapi di sisi yang lain ternyata ini melupakan atau menghilangkan, mengalahkan legitimasi mereka sebagai penjaga moral tadi. Iya. Saya berulang kali mengatakan demokrasi dan reformasi yang panen posisi jabatan itu kan NU. Siapapun presidennya, NU itu pasti dapat banyak. Karena representasi dari umat yang banyak. Jadi yang panen demokrasi, reformasi itu NU. Hanya masalahnya mungkin tidak siap SDM-nya. SDM-nya tidak siap. Seperti gini, dulu berapa kawan-kawan saya itu membina masjid-masjid, aktivis-aktivis. Ada PMII, ada HMI, ada aktivis lah. Kayak Yusril, itu kan tumbuh di masjid. Tapi setelah punya mainan baru, anak-anak aktivis mahasiswa itu mesti ditinggalkan. Yang ngisi alumni-alumni Wahabi Timur Tengah itu. Yang ngeramut akhirnya kelompok-kelompok mereka kan itu. Yang penggembala itu kan mereka gitu kan. Nah, hal yang sama juga terjadi di kalangan Nahdliyin. Sekarang punya peluang. Nah, mestinya peluang ini dimanfaatkan, tapi mereka jangan ninggalkan basis umatnya. Mereka harus merasa aku perpanjangan dari umatku. Iya. Jangan mereka menjadikan NU mayoritas sebagai tangga. Setelah dia naik, tangganya dilupakan. Jangan harusnya malah kesempatan kan untuk iya. kemudian ketika itu kekuasaan itu dipegang benar-benar akan menyejahterakan. Iya, karena demokrasi itu akan tumbuh kalau civil society di luar negara itu kuat. Dan kalau Muhammadiyah NU pelan-pelan menjadi masyarakat yang mengarah kelas menengah, ini masa depan demokrasi Indonesia akan bagus.
Tapi wawasan demokrasi kita itu kan kalangan kiai, ulama, kalau ngomong negara itu kan eh, sahabat para khalifah, sultan gitu. Jadi memorinya itu, dunianya, epistemologinya itu selalu itu. Yang penguasa, yang ini gitu ya, punya Iya, tak kekuasaan. ada demokrasi itu. Untung ada Gus Dur. Nah itu, Kalau nggak ada Gus Dur, mungkin NU itu banyak orang-orang yang radikal. karena kemudian Prof, di Eh, banyak kasus, eh, kesempatan untuk memegang kekuasaan ini bukannya tadi dipakai untuk sebagai katalis untuk melayani atau menyejahterakan masyarakat umatnya tadi. hmm. Itu kan banyak kasus bahwa kemudian justru ketika jadi bupati malah korupsi kan itu. Malah yang kemudian saya dari Sidoarjo, Prof. Hmm. Sidoarjo itu ada, saya sebut nama itu, ada salah satu tokoh tua NU namanya Gus Ali Masuri. Putranya karena terkenal itu kan menjadi bupati gitu. Ya, ya. Karena orang suka mungkin dengan Gus Alinya. Tapi tidak membuktikan kemudian ketika dia dapat kesempatan jadi bupati untuk ini malah ketangkap KPK kan. Itu kan sangat mengecewakan itu buat Tapi itu masyarakat. bisa dipahami gini, masyarakat kita, budaya kita itu kan belum mengenal namanya public accountability. Saya satu contoh ini, dulu ketika ada Pak Munawir Sadali, ada kiai bersama asistennya datang pada Pak Munawir, kemudian minta sumbangan bangun pesantren. Ketika kasih uang, dikasihkan ke sekretarisnya, kiainya nggak nyentuh sama sekali. Mengapa? Ya itu kan bukan milik saya, ini rezeki dari Allah. Ketika suruh buat laporan, Pak, kalau nggak ikhlas nggak usah nyumbang, Pak. Artinya apa? Ini dua epistemologi yang berbeda. Epistemologi pesantren tradisional, kalau ikhlas tuh nggak usah diceritakan, nyumbang yang nyumbang. Jangankan dicatat, Jangan, diceritakan aja enggak kan gitu. iya gitu. Sementara ini uang APBN, ada prinsip akuntabilitas publik. Minta kwitansi gitu. Ya, jadi ini ada dua paradigma yang berbeda, yang benturan. Saya dulu ya masih suka ngasih ceramah gitu kan. Ketika turun dari mimbar, panitianya itu ngasih amplop masukin ke saku saya. Saya bilang, apa ini? Honor. Oh, bagus. Ayo kita duduk. Mana kantornya? Duduk. Oke, saya terima. Mana tanda bukti? Tanda bukti sesuai dengan isinya. Bahwa nanti isinya saya kasih panitia atau untuk saya, untuk apa. Tapi dibiasakan tertulis akuntabel karena ini perintah Al-Quran. Kedua, atau dikasih amplop yang bagus, dibungkus ke hadiah, dikasihkan. Jangan engkau itu mempermalukan ulama baru turun dari mimbar dan dipermalukan. Saya tidak menyalahkan, karena mungkin mereka saling takzimnya dan dia tidak nggak punya tradisi akuntabilitas. Karena itu tadi personal kan, ini ranah yang sangat personal. Saya merasa berterima kasih Iya, atau kemudian ya diterima sebagai sebuah pemberian gitu. iya, kita harus bisa memahami. Padahal kemudian ketika jadi bupati ada tanggung jawab akuntabilitas publik gitu kan, ada dana masyarakat, dana negara yang kemudian harus dikelola kan gitu kan. Nah, jadi memang ini ada dua alam pikir, dua dunia. Justru sekarang ini mestinya kawan-kawan di kalangan Nahdliyin itu, oh negara ini adalah anak kandung para kiai yang telah melahirkan, bagaimana aku bisa merawat jadi babysitter. Tapi kan ilmu saya nggak cukup kalau saya nggak melajari pengetahuan modern. Disitulah makanya mengapa pesantren UIN perlu belajar ilmu tata negara, akuntabilitas, kwitansi, itu agar dia bisa partisipasi, ikut bangun pemerintah negara. Dengan kaidah-kaidah modern, Iya, kaidah-kaidah yang itu mengandung asas-asas pertanggungjawaban publik tadi, iya. nggak lagi domain personal. Saya mau agak menukik ke Iya. NU-nya sendiri, Pak. Hari ini itu kan juga kemudian diwarnai dengan ada sedikit semacam luapan kekecewaan terhadap NU sendiri sebagai tadi yang Prof di awal bilang salah dua dari pilar masyarakat sipil di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Dan setelah reformasi kan Prof bilang juga bahwa salah satu yang paling banyak pemenangnya itu sebenarnya NU ini kan. Iya.
Yang Nah, dulunya di pinggir. makanya dulunya di pinggir, dulunya enggak dapat apa-apa, hanya nganterkan. Tapi yang belakangan ini, Prof, ini kan terasa memang agak berlebihan nih loh. Dengan kemudian misalnya kasus kemarin lembaga atau ormas yang mendapatkan jatah izin usaha tambang dari pemerintah, yang vokal untuk mendukung dan mengiyakan, bahkan dicari dalil-dalilnya itu kan justru dari NU gitu kan. Oleh orang yang dulu kita anggap sebagai tokoh kritis kan gitu kan, sebagai aktivis kiri atau di luar mainstream gitu kan. Kemudian juga ada, ya ini nggak tahu kebetulan sejarah juga rasanya, keberadaan Menteri Agama yang menjadi adiknya Ketum PBNU ini kan belum pernah secara langsung Menterian Agama ini sedekat itu dengan NU gitu kan. Sehingga kemudian apapun yang dilakukan NU ini kan kesannya itu menjadi stempel atau legitimasi negara. Ngelihatnya gimana ini, Bro? Gini ya, jadi Menteri Agama itu kalau saja hati-hati dia berpikir negarawan dan dia juga bisa mengintegrasikan umat ke ranah negara, itu bisa punya masa depan minimal wapres kok, Menteri Agama itu, kalau pinter-pinter. Karena yang namanya demokrasi itu kan butuh voter, butuh suara. Suara terbanyak itu kan umat Islam. Dan umat Islam itu kan masih pemuja tokoh, bukan sistem. Indonesia itu tidak diatur oleh sistem, tapi tokoh. Kalau tokoh itu mengecewakan, nanti dicaci maki. Kalau di awal dipuji-puji, tapi kalau kecewa caci maki. Itu mungkin akibat dari mental lama dijajah, butuh ratu adil, butuh penyelamat. Gitu. Nah, kalau ketokohan ini bisa dijaga jaringannya sambil bangun sistem, itu luar biasa. Sebagai panggungnya gitu ya dia ya. Iya, luar biasa. Tapi kadang mungkin kita lupa atau apa ya, tidak tahan godaan atau mungkin saja emang sistemnya yang menjebak, yang busuk. Banyak orang baik begitu masuk ke birokrasi, budaya birokrasi politik itu busuk, kadang menjebak. Nah, kalau kita tidak tahu gramatika administrasi modern, kenegaraan modern, kita akan terjebak. Jadi memang lagi-lagi ada dua anatomi budaya yang benturan. Satu, kita ke sana dengan mandat semangat agama, tapi jangan lupa bahwa departemen itu bagian dari negara modern. Dan itu harus dikelola dengan tadi kan prinsip-prinsip Iya. akuntabilitas. Jadi di kalangan Nahdliyin pimpinannya itu betapapun akarnya kan masyarakat tradisional. Tapi dia berada pada ranah state. State itu kejam loh. Karena yang main di situ itu berarti lintas agama, lintas kepentingan, lintas kelompok. Siapapun masuk wilayah state, wah itu di belakang tembok itu terjadi kompetisi. Belum lagi prinsip akuntabilitas. Jadi kalau kita tidak memahami, nggak terlatih seperti ini, kita repot. Tapi saya juga melihat beberapa orang-orang yang cukup pintar memahami dunia itu. Salah satunya Caimin. Caimin itu hemat saya cukup pintar dia. Fast learner bagaimana budaya politik. Kalau itu memang jam terbangnya tidak diragukan lagi kalau itu, Bro. Dari tangga yang paling bawah kan ke sananya gitu kan. Iya. Iya. Oke, saya mau ke Gus Dur sekarang. Karena kemudian apapun yang kemudian kita diskusikan, Gus Dur itu pernah berada di posisi yang paling tinggi di negara ini gitu ya, dalam posisi sebagai presiden. Tapi tidak pernah sekalipun muncul kesan bahwa Gus Dur itu gagap kemudian memilah antara ini mana ranah domain kultural pesantren, mana sebagai negara. Mungkin pernah sedikit yang kemudian itu agak diolik sebagai bahan bakunya untuk mau memakzulkan Gus Dur dulu kan, ada dana non budgeter dari Bulog gitu katanya. Tapi secara umum kan Gus Dur bersih dari kesan ada korupsi atau tidak bisa memisahkan mana domain. Gus Dur tidak pernah dikenal membesarkan pesantrennya selama dia menjadi presiden gitu, atau pesantren keluarganya yang di Jombang atau jaringan keluarganya yang padahal kemudian hari ini itu kesan itu kemudian seolah-olah hilang sama sekali. Yang dicontohkan Gus Dur itu rasanya tidak berbekas. Prof Komar melihatnya seperti apa? Jangan lupa Gus Dur itu pengetahuan negara modern tuh masih sekali.
filsafat negara sejak dari Marxisme, kiri, kanan, itu paham sekali. Tata negara itu paham sekali. Jadi genealogi Indonesia, negara Indonesia itu paham sekali. Oleh karena itu dia tidak perlu mengucapkan, tapi tahu mana wilayah NU, mana masyarakat, mana negara, mana isu global. Gus Dur itu kayak berenang aja dia tahu. Kau yang lain kan pada gagap, nggak paham. Nggak selengkap Gus Dur Iya, ilmunya gitu ya. Gus Dur itu kan tidak kalau ngomong tidak perlu kiai ini, kitab ini, karena emang udah di otaknya. Tapi kalau ditelusuri apa yang dia katakan tuh refleksinya kuat sekali. Itu bedanya dengan Cak Nur. Cak Nur itu seorang scholar, alumni anak sekolahan bener. Maka dia kalau ngomong mesti banyak Banyak refleksinya, teori ya. teorinya gitu. Sedangkan Gus Dur itu tidak banyak nyebut kitab-kitabnya, tapi memang keluar dari bacaannya. Itu hanya dua yang sungguhnya isinya mirip sama metodenya aja yang berbeda. Cak Nur itu pernah ngomong gini, andikan Gus Dur itu dulu tidak sakit penglihatannya, dia akan menjadi orang kedua yang besar setelah Bung Karno di Indonesia ini. Begitu. Setelah Bung Karno Itu ngomong seperti itu sudah jadi presiden atau belum jadi presiden, Pak? Menjelang dan sudah ngomong ke saya, andaikan Gus Dur itu tidak sakit, dia orang kedua terbesar setelah Bung Karno, Gus Dur. Mengapa? Karena dia paham masyarakat Indonesia dan dia mengenal baik tradisi-tradisi agama-agama dan dia punya hubungan diplomasi dunia yang nguasai banget. Pernah dulu katanya hampir ke Amerika ketemu Clinton. Hanya minta waktu 15 menit nggak apa-apa cukup lah gitu. Diterima. 1,5 jam ngobrol. Sampai Clinton itu kagum. Dia cerita sejarah Eropa, sejarah revolusi Amerika. Yang Clinton aja nggak sedetail Gus Dur. Tapi jarang orang kayak Gus Dur di NU itu. Iya. Tapi bagi saya udah besar dulu sebagai pemikir, bekalnya sekolahnya di luar juga bagus sekali gitu. Baru memegang jabatan di NU kan gitu kan. NU itu bagian dari gerbong yang tarik Gus Dur. Gus Dur narik gerbong kemanusiaan, gerbong keindonesiaan, salah satu gerbongnya NU. Jadi NU itu bagian dari gerbong yang dia tarik. Sementara yang lain satu-satunya gerbong ya NU. Karena kemudian kemarin guyonan sama teman-teman itu salah satu dosa besarnya Gus Dur itu memperkenalkan kekuasaan tapi tidak memperkenalkan prakondisinya gitu. Kamu harus belajar apa dulu sebelum terjun politik itu gitu. Iya. Sehingga ketika ini dibuka itu gagap semua gitu kan, dapatnya yang enak-enaknya aja dari melampaui politiknya. zamannya dia. Melampaui zamannya gitu. Iya. Nah, sekarang yang pemikir hari ini yang masih hidup. Kenapa hari ini seolah-olah NU tidak muncul lagi atau tidak menghasilkan lagi pemikir-pemikir kritis, atau mungkin kita kenal ada beberapa tapi minimal dalam konteks beberapa hal yang dikritikkan ke NU selama ini itu kan tidak menyampaikan pendapat. Misalnya kita masih mengakui lah Gus Mus misalnya atau Gus Bah gitu, tapi kan tidak dalam tanda petik tidak ikut mengomentari gitu. Iya. Ada dua hal ya, nanti ingatkan ya. Pertama, secara umum sekarang ini juga terjadi penurunan pemikiran kritis. Kampus-kampus itu mestinya dan dulu sebagai inkubator melahirkan kritikus, inspirator bagi gerakan-gerakan masyarakat berbagian bangsa, rektor mahasiswa, dewan mahasiswa. Sekarang kan kesan saya menjadi pekerja administratif keilmuan. Puncaknya wisuda gitu. Tapi dulu kampus kan sebagai inkubator. Ini mantan rektor loh ya, ngomong ini ya, bukan aktivis atau bukan pengamat loh ya. Terus yang di atas itu juga teknokratik itu penting. Tapi ketika berbicara teknokratik, kehilangan satu roadmap tentang bangsa dan negara ini, itu kan satu menjadi kayak tukang, kedua atau dia kecewa tidak bisa diterapkan ilmu-ilmunya itu. Karena demikian rupa. Kalau dicari siapa sih yang merusak negara ini atau yang diharapkan perbaiki negara ini, ya parpol. Secara kelembagaan kan parpol.
Karena parpol yang menentukan orang di DPR, parpol mengendorse presiden, semua parpol. Jadi biang keroknya kalau itu salah, tapi kalau itu baik harus terima kasih ya pada parpol. Terserah Anda mau nganggap biang kerok atau terima kasih, terserah pilihan Anda. Iya, karena kita milih itu kan yang milihkan menunya kan mereka gitu kan. Iya. Nah, yang kedua gini, kalangan NU yang saya amati kawan-kawan. Kawan-kawan di kalangan Nahdlatul Ulama yang muda-muda itu, sebagian yang lepas keluar, bergaul, lintas kelompok, itu dia bisa take off kemana-mana, kayak Gus Dur itu. Tapi kalau mereka yang masih mempertahankan tradisi komunalismenya, ketemu teman-temannya itu saja, ya mereka kurang, Wawasannya kurang. wawasannya kurang, pergaulannya kurang. Sekarang era global itu semakin pluralistik di tingkat global, tingkat nasional semakin plural, membutuhkan keterbukaan pergaulan lintas. Dulu kuliah itu kan butuhnya gini, kalau orang kuliah satu bidang gini udah bisa hidup. Sekarang kan butuh T ini, kuliah satu bidang, tapi bagaimana dia bisa mengadaptasikan, mensinkronkan korelasi dengan yang lain. Jadi diam itu emas nggak bisa sekarang itu. Orang itu harus bisa mengkombinasikan apa isi otak Anda, skill Anda apa. Jadi kalau tidak lincah melakukan self promotion, komunikasi dengan kelompok lain, nggak bisa. Nah, sebagian kawan-kawan Nahdliyin itu kurang lintas, tapi agak komunal. Kalau dari secara generasi mudanya, hari ini kan kemarin misalnya ada salah seorang akademisi namanya Prof. Nadir Hussein ya di Australia. Itu mengidentifikasi sebenarnya banyak sekali hari ini anak-anak muda NU itu yang sudah dalam tanda petik sudah menapaki yang seperti Prof. Komar tadi bilang sudah melewati kelompoknya, sudah membuka jaringan kemana-mana. Masalahnya lagi-lagi mereka kan tidak mendapatkan panggung ketika kemudian masih rame struktural NU-nya ini itu masih dalam tanda petik masih dikuasai oleh yang masih political minded ini, tapi yang pemikiran itu tidak menjadi. Kalau kalau guyonannya gini, Bro, abang-abangan kalau kalian hanya datang pas kita kumpul alumni, tapi hanya sekedar nggak omongan, tapi nggak membawakan peluang proyek gitu, itu tuh nggak dianggap kan gitu kan. Padahal yang bisa membawa peluang proyek, yang ikut politik tadi gitu. Saya melihat sekarang orang-orang seperti Nadir di Indonesia juga bermunculan. Di sekian banyak UIN, rektor, dekan, dosen, profesor itu kan banyak kan kawan dari santri kalangan Nahdliyin gitu. Hanya pertanyaan saya, mereka gravitasi komunalistiknya itu masih kental, tidak bagaimana membuat breakthrough keluar, menciptakan apa keluar. Pintar, tapi kepintarannya itu tidak berkembang. Jadi puncak kepintarannya itu waktu nulis disertasi. Dan kemudian Jadi dia jadi capaian akademik aja kan gitu kan ah, intinya kan. akademik, tapi postdoktor gitu, itu kurang menonjol. Nah, kemudian yang kedua, untuk bisa ke atas, itu kan harus magang dulu di jalur politik. Sementara kalau intelektual, ya kan nggak mau magang-magang seperti itu. Tapi kalau nggak magang-magang, dia kan nggak bisa ke atas. Kalau argumennya katanya kalau sudah masuk politik soalnya nggak akan bisa mempertahankan itu katanya. Nah iya, Akan ikut arus dan tadi gitu. lagi nggak sampai hati. Saya kuliah jauh-jauh, udah profesor, doktor, mosok saya magang bawain tasnya, bukain pintunya kasarnya gitu ya. Ya nggak mau. Akhirnya apa? Yang naik ke atas tuh pasti yang loyalis. Dan orang yang loyalis itu modal utamanya loyalnya itu, bukan ilmunya. Bukan kompetensi, bukan Iya. merit. Heeh. Nah ini kan jadi kayak telur sama ayam, bro. Di satu sisi memang kita identifikasi banyak yang pinter, tapi ketika kemudian mereka nggak mau berkotor-kotor untuk masuk ke sistem karena tahu kalau jadi sistem itu mereka kalah dengan yang loyal tadi, yang di sistem kan nggak akan pernah baik gitu. Yang struktur ini kan nggak akan pernah gimana memecahkan telur sama ayamnya ini. Kalau saja mereka di masyarakat, di kampus, mereka kembangkan menjadi kekuatan, pusat keilmuan, kebudayaan, peradaban, masyarakat sipil, itu kan bagus. Tidak usah ke sana. Toh pada akhirnya, yang namanya politisi itu akan mencari orang yang berpengaruh. Kalau mereka punya basis kuat di masa di kampus,
dia akan didengarkan juga pada akhirnya, didekati politisi. Jadi jangan tinggalkan posnya lah, itu. Tapi harus inovatif, harus excellent. Jadi kalau memimpin kampus tunjukkan apa distingsinya, apa unggulannya kampus Anda itu. Jangan harus above average. Kalau biasa-biasa saja, udah kebanyakan yang biasa itu. Dalam situasi seperti ini harus excellent. Ya, itu rasanya memang pernah misalnya dilalui, katakanlah contoh ya ini ya, bukan karena favoritisme ke pemikir. Pak Anies itu kan salah satunya dikenal itu kan karena dulu prestasinya dinilai setelah memimpin atau menjadi rektor di Paramadina gitu dengan program-programnya. Padahal kampus kecil itu. Padahal kampus kecil relatif gitu ya, secara ini swasta mahasiswa juga nggak banyak gitu. Padahal hari ini UIN begitu banyak misalnya, atau perguruan tinggi negeri lain banyak, tapi kita nggak pernah nemu rektor sekali Anies ya, yang kemudian karena prestasinya memimpin institusi pendidikan itu kemudian dikenal masyarakat sebagai memang tokoh gitu loh. Iya, sebagai public figure ya, public intelektual. Nah, saya mau menutupnya dengan gini, Prof. Dengan kemudian kita ngobrol berbagai macam tadi, kelembagaan sudah tersedia sebenarnya. SDM itu juga sudah ada. Demokrasi hari ini dengan berbagai macam kekurangannya, toh kita masih demokrasi gitu ya. Apa sih yang bisa kita dorongkan ke NU ini untuk bisa menjalankan perannya yang ideal, sehingga nggak sampai hanya kasus satu pemberitaan kecil di media, yang di TV kecil yang itu mungkin juga nggak banyak yang tahu sebenarnya, bisa sebegitu menghebohkan, bisa sebegitu kayak semacam mengguncang gitu ya, dan semacam membongkar insecurity selama ini bahwa loh kalian itu civil society terbesar dengan yang selama ini kan klaimnya katanya anggotanya yang jutaan orang dan sebagainya itu. Mumpung ini hari santri, kita ingatkan sebenarnya being santri dan being menjadi NU itu seharusnya gimana sih? Ya, tapi itu kehebohan yang tidak menarik ya. Makanya, substansinya. Mungkin gini ya, kepada kawan-kawan NU yang sekarang punya posisi strategis di atas di pusat, dikasih jatah untuk membina institusi yang excellent. Silahkan mereka mau berpolitik, mau pragmatik, mau apa, udah itu pilihan hidupmu. Tapi sebagian CSR-nya, zakatnya, kewajiban moralnya, berapa orang piloting, misalnya 5 tahun ini institusi ini sampai bagus. Kalau udah bagus nanti jadi resource institution. Yang lain berikutnya apa? Sehingga kemudian berapa lembaga pesantren yang bagus itu betul-betul, misalnya ambil aja 5 pesantren yang bagus. Diintens, didampingi gitu ya. Dampingi dengan resource dana intelektual, dibiaya sampai jadi. Jadi jangan nyebar grimis nggak jadi apa-apa, tapi membuat kebun, taman, hutan sampai pohonnya besar. Kalau udah besar kan nggak perlu dipupuk lagi, orang berdatangan. Dan itu jadi contoh kan? Jadi contoh. Nah, Muhammadiyah kan itu yang dilakukan. Misalnya Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, kan bagus. Sudah bagus dia zakatnya, CSA-nya bantu kampus yang lain, jadi itu belum ya di NU belum. Padahal ini banyak orang sukses NU. Ada UNU, tapi jangan banyak-banyak, nggak jadi nanti. Buat aja satu yang bagus sampai jadi. Kemarin malah ribut sama Jokowi bikin UIII itu kan, yang sampai hari ini ternyata bentuknya juga masih. Ya lagi-lagi itu loh Prof, kita itu saking ininya itu ngelihatnya, ya mereka masih sangat berorientasi mana yang ada proyek gitu, mana yang bisa project base ya. Project base yang kemudian itu bisa mendatangkan ini, bukan dalam tanda petik yaitu tadi kan seperti Prof Komar bilang, kerja bakti gitu. Memang kalian punya apa, ini apa. Semangat Kiai kan itu. Pengabdiannya itu luar biasa. Itu yang harus dipertahankan. Jadi cobalah membuat pesantren, lembaga yang visioner, tapi yang achievable ya, sampai jadi itu. Sehingga anak-anak mereka itu kirimkan ke sana. Mengapa ke sana? Karena yakin. Mengapa yakin? Karena aku ikut membina. Ya, saya mendirikan sekolah Madaniyah ya. Anak-anak saya di sana, cucu saya di sana. Karena saya yakin bahwa sekolah itu bagus.
untuk mengatakan orang percaya sekolah itu bagus, lihat anak saya di situ, cucu saya di situ. Gitu. Ini saya nggak akan gambling dengan anak cucu saya. Gitu. Dan ini yang harusnya NU bisa, teman-teman NU bisa menyediakan gitu ya, memfasilitasi untuk kemudian membangun yang seperti itu ya. Banyak loh orang NU yang kaya-kaya sekarang. Banyak, Bro. Saya juga tahu banyak yang aktivis, dulu aktivis sama-sama ini tidur di kos-kosan bareng, sekarang jadi politisi yang sudah. Tapi ya itu tadi sama kayak kasusnya apa tadi, Prof menceritakan kelompok diskusi di masjid tadi itu. Iya, iya. Ketika yang ini nggak diramut, akhirnya yang lain yang ramut gitu loh yang ini. Iya. Dan sekarang tuh kalau diskusi antara mahasiswa itu saya yang curiga, ini kelompok mana ya? Ini pro siapa? Pro siapa ya? Dan targetnya nanti jadi ini, jadi komisaris minimal. Dulu waktu saya mahasiswa nggak ada tuh pikiran gitu tuh. Artinya sekarang udah terbuka peluang itu. Iya, 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 iya. Tapi sisi lain kemudian jadi pragmatik. Ya itu tadi, sayangnya kemudian dengan keterbukaan yang disediakan, yang jalannya sudah dibuka oleh Gus Dur, sudah disediakan oleh reformasi demokrasi ini, dan itu bisa dicapai gitu kan, itu tidak dimanfaatkan untuk kemudian menjadi outlet. Belum terlambat. Saya itu ingat salah satu yang dijadikan alasan, jadi ketika Bung Hatta cerita ke Yai Wahid Hasyim bahwa orang-orang Indonesia Timur itu tidak mau ada 7 kata itu kan pulang. Pulang itu katanya sama si Hasyim Asy'ari itu dibilangin gini, kita itu orang Islam kok, kalau kita melaksanakan ini dengan benar, ya negara ini tentu pasti akan dikelola atau dijalankan secara Islam gitu. Karena kitanya sendiri warga bangsa gitu. Nah itu kan semangat itu yang kemudian hari ini rasanya hilang gitu kan, dengan politik itu tidak dipakai untuk membuktikan itu. Contoh ya, sekarang kalau kita ngomong filsafat, pusatnya di mana? Di Diyarbakir kan? Sekolah Tinggi Filsafat Diyarbakir kan? Itu kan ikon studi keilmuan filsafat. Walaupun kecil tapi dibina optimal. Kan jadi ikonik. Oke. Kedua, saya berapa kali ke daerah diskusi perguruan tinggi sekolah Katolik. Diskusi. Dia mengenalkan diri. Saya alumni Italia, saya alumni Amerika, saya alumni ini. Padahal di daerah terpencil loh. Artinya apa? Satu, ada pengembangan SDM. Mereka dedicated mengembangkan institusi. Sampai institusi itu beneran. Nah cobalah NU itu, berapa institusi itu dibuat yang beneran. Iya. Mulai dipikirkan gitu untuk ini, karena kesempatannya ada. Gitu. Warisannya itu institusi, bukan orang. Orang meninggal ya dikubur selesai. Tapi kalau institusinya, ilmunya, itu kan abadi. Jadi renaissance-nya itu ada buktinya, ada wadahnya kan gitu. Orang nggak bicara siapa pendiri Al-Azhar Mesir, nyatanya ada lembaganya kan. Orang nggak tahu Oxford itu siapa, Oxfordnya ada kan. Jadi institusinya coba dipikirkan NU itu. Prof Komar, terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan dalam rangka Hari Santri ini kita bisa memberi sedikit sumbangan gitu ya. Iya. Bukan wake up call, bukan puja-puji memang, mohon maaf. Jadi bukan hanya sekedar self grandiose bahwa jumlah kita besar atau jumlah ini besar, tapi apa yang kemudian tantangan yang harus dipenuhi dengan yang besar ini kan gitu kan. Kalau nggak di wake up call Prof Komar seperti ini, nanti hanya gara-gara berita sepele itu kan kemarin saya tuh jadi lebih sedih lagi itu gini, itu dihubungkan dengan apa, tragedi musola yang ambruk itu kan. Itu kan sebenarnya lagi-lagi ya bukan membuka forum lagi ya. Ini kan tadi Prof Komar sudah bilang kan, kompartemen itu kan masih kuat ya, karena kemudian di lapangan itu ya memang masih banyak pondok-pondok itu yang memang masih terbatas sumber dayanya, masih ini gitu. Dan itu nerima mahasiswa atau nerima santri ya memang gratis, Prof, kalau khususnya yang pondok yang di Buduran itu. Dan itu kan jadi sangat menyesakkan nih loh. Pada saat yang kesempatan yang lain kemudian memang ada yai atau pondok-pondok yang kemudian dalam tanda petik memang ada brengseknya kan gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran bahwa memang NU itu nggak simpel gitu ya, nggak tunggal, itu banyak klaster-klaster, banyak masalah. Ya kalau kita ada
pohon mangga ada busuk 1-2 wajar lah, tapi yang lain kita jagalah, yang lain. Matur suwun, Prof. Ya, Komar. makasih. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Makasih, Salam makasih, Pancasila. makasih. Ya. Matur suwun.